Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Untuk pertemuan kali ini saya diberi kesempatan untuk mengajar kalian. Dan di sini nama saya Bapak Fendi. Saya adalah mahasiswa magang dari Universitas Muhammadiyah Malang. Untuk pertemuan kali ini materi kita yaitu adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar, yaitu teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Dalam teks narasi, cerita atau karangan yang dibuat bisa berupa kejadian yang benar terjadi atau bisa juga hanya berupa imajinasi. Biasanya teks narasi dibuat untuk menghibur pembacanya melalui cerita, baik fiksi ataupun non-fiksi. Struktur teks narasi. Dalam struktur teks narasi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi. Orientasi pada teks narasi berisi pengenalan tokoh, setting, latar, tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Komplikasi. Di dalam bacaannya memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Konflik mulai bermunculan dan jalan cerita akan dimulai pada bagian ini. Bagian ini adalah berisi berhubungan sebab dan akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Untuk yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi yaitu memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Bagian ini berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi pada cerita tersebut. Ciri-ciri teks narasi. Dalam ciri-ciri teks narasi ada 5. Yang pertama yaitu isi teks atau karangan berisi tentang cerita kisah atau peristiwa tertentu. 2. Dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Yang ketiga, memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Terdapat peristiwa maupun konflik. Yang kelima, memiliki unsur-unsur pembentuk yaitu tema, latar, setting, dan karakter. Dan di sini ada contoh. Amatilah tabel berikut. Belajar dengan Gajah Mada. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP dan yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan rapolannya. Dalam paragraf tersebut itu adalah orientasi, yaitu adalah mengenalkan sebuah latar dan tokohnya. Untuk paragraf yang kedua, tolong tiba-tiba terdengar suara Hendy berteriak minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka kedua melihat Hendy berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani berusaha menolong Hendy. Tapi terdengar teriak keras dan mereka bertiga terseret ke dalam lubang itu. Di mana kita? Ardi berkata sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilauan keemasan. Tepatnya ini Handi dan Dani bertanya hampir bersama. Tiba-tiba dia mendengar muncul laki-laki bertubuh kekar. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Laki-laki tegap itu muncul ketika anak itu terbelahak. Siapa bapak? Sambil gemetar, Handi memberanikan diri untuk bertanya. Aku berjanji tak akan makan buah pala sebelum Nusantara bersatu, jawab laki-laki itu dengan mata tajam menatap ke arah 3 anak yang masih ketakutan itu. Gajah Mada, suara ketiganya seperti tercekat. Yang benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna, suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa.
Apa yang sudah kamu lakukan untuk menyiapkan dirimu agar menjadi orang berguna? Mata laki-laki itu lekat menatap Handi, kemudian dia beralih memegang bahu Ardi dan Dani. Saya berusaha menjadi juara kelas dan belajar tiap hari, Ardi menjawab agak terbata-bata. Saya belajar tiap malam sehingga saya selalu ranking 1 di sekolah, Handi menyahut. Saya les semua mata pelajaran sehingga selalu mendapat prestasi matematika tertinggi di kelasku. Dani menimpali jawaban teman-temannya. Belum cukup, kalian semua harus menambahkan jawaban lagi dengan benar untuk dapat dikembalikan ke tempat semula. Laki-laki itu semakin mendekat. Ketiga anak itu berpikir keras untuk mengungkapkan hal baik apa yang telah diperbuat selama ini. Setelah 1 jam berpikir keras, Handi membuka pembicaraan. Saya selalu berusaha untuk tidak terlambat datang ke sekolah dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Handi memulai mengajukan ide. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian, kata Andi meluncur deras. Saya mendengar teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Untuk paragraf tersebut, yaitu adalah bagian komplikasi, yaitu timbul masalah hingga masalah memuncak dan akhirnya masalah mulai menurun. Paragraf selanjutnya, selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom. Seakan ada yang mengatakan mereka bertiga tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trawulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya. Mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi, Handi terucap lirih. Iya, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Ardi berkata hampir tak terdengar. Iya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Pada kutipan paragraf tersebut yaitu adalah resolusi, yaitu sebuah penyelesaian masalah. Materi yang selanjutnya yaitu menguraikan ragam alur cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan, alur atau plot. Ceritanya biasanya mengikuti pola seperti bagian di bawah ini. Secara garis besar urutan cerita digambarkan berikut, bisa dilihat di tampilan gambar video ini. Contoh 1, dimulai dari orientasi, yaitu pengenalan latar terjadinya siapa yang mengalami, muncul masalah memuncak, permasalahan hingga pemecahan masalah. Bisa dilihat di video tersebut. Di video ini sudah ditunjukkan gambarnya. Bagian awal yaitu sering juga disebut bagian pengenalan atau orientasi. Fungsinya itu adalah mengantarkan cerita. Pada bagian ini dikenalkan latar cerita, tokoh dan watak-wataknya. Bagian tengah yaitu merupakan rangkaian kejadian peristiwa hingga ke bagian klimaks. Intinya cerita ini saat masalah utama muncul hingga saat masalah akan berakhir. Untuk yang bagian akhir yaitu bagian ini menjawab masalah utama. Tentu saja dijawab dalam bentuk rangkaian peristiwa atau kejadian juga. Bagian terakhir ini adalah kesimpulan dan penutup cerita. Bisa dilihat gambar contoh 2, dimulai dari munculnya masalah hingga masalah memuncak dan ditutup dengan pemecahan masalah, yaitu adalah resolusi. Ini untuk contoh gambar 3. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu adalah karangan narasi adalah karangan yang ditulis berdasarkan urutan waktu. Prinsip-prinsip stek narasi antara lain yaitu alur, penokohan, latar atau setting, dan sudut pandang. Tujuan dari teks narasi tersebut yaitu memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video pembelajaran yang sudah saya buat, itu anak-anak dapat memahaminya dengan jelas.
Dan ada pula anak-anak yang tidak paham langsung menanyakan kepada saya. Namun anak-anak kebanyakan itu sudah jelas dengan video pembelajaran sudah saya buat tersebut. Namun meskipun ada beberapa anak yang mengumpulkan tugas itu terlambat untuk mengumpulkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.